Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil? Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu, baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan, gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu, maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini, Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu, tapi dia nggak punya rakyat. Dia
tidak memimpin siapa-siapa. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, situasi politik kita makin memanas. Ya, baru saja kita mendengar pernyataan monolog dari Adian Manipupulu yang kabarnya bikin istana gerah. Ya, tapi yang lebih mengejutkannya teman-teman, benarkah Prabowo sudah bersumpah akan menyapu bersih semua mafia dan raja kecil yang mencoba mengganggu stabilitas negara? Ya teman-teman, dalam situasi atau cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama, izinkan saya membacakan atau mereview komentar teman-teman semua. Yang pertama dari Yusuf nih, dia berargumen kalau Pak Prabowo pecat dulu Kapolrinya, pasti akan mudah terbongkarnya. Ya, semoga Pak Prabowo tidak omon-omon, sikat Pak semua geng Solo, rakyat bersama Bapak. Ya, kami rakyat akan selalu bersama Bapak, asalkan Bapak tinggalkan Jokowi. Ya, tujuan utama memakzulkan Gibran, tapi justru DPR yang didemo. Siapa penggerak demo ini? Ya, rakyat pasti bersama Prabowo. Jangan gentar Pak Presiden. Tinggal nunggu komando jenderal. Rakyat bergerak demi rakyat Indonesia. Ya, semoga Bapak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Ya, adili Jokowi, mazulkan Gibran, akar semua cabut murut hukum di NKRI. Ya, kalau mau aman negeri ini, Pak Prabowo harus singkirkan geng Solo. Ya, selagi geng Solo masih solid, Prabowo kesandung terus. Jika Prabowo berpihak ke rakyat, rakyat kuat mendukung. Ya, rakyat bersamamu Pak Prabowo, sikat semua mafia di negeri ini, termasuk tokoh intelektual di balik demo dan kerusuhan di negeri ini. Ya, dikatakan oleh Fetriadi, pecat semua pejabat titipan Jokowi dan pejabat penegak hukum yang diangkat Jokowi, termasuk Paman Usman. Kalau tidak, mereka akan tetap melindungi geng Solo. Ya, secepatnya Pak Presiden berantas koruptor. Jangan lama-lama, soalnya makin lama makin kekacauan. Ya, percayalah Pak Presiden, jika untuk kepentingan rakyat, rakyat ada di belakang. Ya, rakyat pasti mendukung Pak Presiden, asal tidak hanya omon-omon. Ya, jika orang-orang Jokowi masih berada di lingkungan Pak Prabowo, jangan harap cita-cita Pak Prabowo akan terwujud, mulai dari Kapolri, menteri-menteri, hakim, jaksa, DPR. Ya, kalau Pak Prabowo tidak mencopot menteri, Jokowi dan makzul akan Gibran. Bapak sendiri akan digulingkan, rakyat akan tambah menderita. Ya, ayo Pak, jangan omong-omong saja. Kami sudah gregetan pingin lihat adanya perubahan kabinet yang bersih dari koruptor dan geng Solo. Ya, semoga Pak Prabowo diberikan kekuatan untuk memberantas para mafia koruptor oligarki di negeri ini. Ya, teruskan Bapak untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran. Allah pasti akan melindungi rakyat selalu di belakangmu. Ya, teman-teman, dikatakan oleh Anding Suryadi, rakyat selalu berdoa untuk Pak Prabowo, semoga diberikan kesehatan. Jangan takut, Allah selalu melindungi. Kebatilan pasti hancur. Jangan takut Pak dengan geng Solo, Jokowi nanti dibantu sama rakyat. People power akan bergerak kalau ingin memajukan NKRI. Hidup Presiden Prabowo. Ya, sampai semua yang terlihat jadi abu terbakar api. Kata-kata janji tanpa bukti menunjukkan semangat tanpa nyali, mendambrus omong-omon. Ya, dikatakan oleh Nurdin, semoga Allah memberikan kesehatan untuk Bapak Presiden Prabowo. Ya, dikatakan oleh Argonibos,
Pak Prabowo selalu sadari kemarin tidak mengangkat atau mempertahankan orang-orang geng Solo. Mereka mafia kekuasaan, jabatan, tambang politik, dan salah satu akibat mereka leluasa mengancam orang, pejabat, anggota dewan yang mereka anggap akan melawan atau menghancurkan kepentingan mafianya. Ya, mereka bisa membuat kerusuhan, lesunya emosi dan opini masyarakat karena mereka masih punya kuasa dan dana. Ya, diangkat atau dipertahankan dalam pemerintah. Ya, maju Pak, jangan takut, apalagi Bapak mantan TNI. Ganti semua orang-orang geng Solo di sekeliling Bapak. Ya, dikatakan oleh Darmono, rakyat pasti bersama Prabowo asal Prabowo mau menerapkan hukum mati bagi koruptor. Kalau tidak berani, ya rakyat malas mendukung Prabowo. Rakyat mengkehendaki hukuman mati bagi pelaku koruptor, pejabat koruptor bikin miskin rakyat. Ya, dikatakan oleh Samsudin, semoga apa kata-kata Pak Prabowo jadi kenyataan. Saya dukung Bapak, sikat aja tikus-tikus berdasi itu. Tunjukkan kekuatan Bapak pada maling-maling uang rakyat. Ya, dikatakan oleh Sumadi, jangan-jangan hanya petir yang bergelegar, gerimis pun sirna. Ya, dikatakan oleh Azibar Kos, Pak Prabowo, rakyat dan umat Islam bersama Bapak dan mencintai Bapak. Segera bersihkan dan singkirkan pengkhianat yang ada di sekitar Bapak. Mereka itu lebih berbahaya daripada pembunuh. Bapak segera bertindak. Yakinlah Bapak bersama jutaan rakyat Indonesia. Jaga kesehatan Bapak. Ya teman-teman, dikatakan oleh Halimah Mijas, sehat-sehat, panjang umur Bapak Prabowo, semoga Allah selalu bersama Prabowo. Ya, dikatakan oleh Hamfir Jamal, kami rakyat biasa Pak Presiden selalu bersama Bapak. Pecat Kapolrinya, titipan-titipan Jokowi. Insya Allah damai Indonesia. Ya teman-teman, dikatakan oleh Tikra Rupto Putro, kalau sudah menyebut demi Allah harus dilaksanakan ya Pak. Karena kalau diingkari tentu Allah akan mengingkari juga di akhirat. Ya teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua? Demikian saja dengan review komentar-komentar teman-teman kita dari video yang sudah kita saksikan bersama. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang politik yang baru-baru ini panas dibicarakan? Ya teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman semua, sehingga kita bisa memajukan Indonesia lebih maju lagi, terlepas dari koruptor yang memiskinkan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, demikian saja review video kita pada hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama di lain video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.